Ya, Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, Mbak. Ya biasanya jam segitu ngelonin bocah ternyata Iya, dijadwalkan jam jam 2 bangun tuh belum bangun. Oke, alhamdulillah jam kita bisa rawan. kita bisa berjumpa kembali ya. Sedikit mentoring nanti hari ini. Boleh nanti sekitar 10 sampai 15 menit atau dirasa Mbak Septi cukup, boleh memaparkan apa yang sudah dicari gitu ya, apa yang sudah dicari di pekan ini tentang yang sudah Mbak jadwalkan ya. Berarti tentang urgensi ini ya, urgensi membacakan nyaring, Iya, urgensi read iya. aloud sama apa ya? Kalau nggak salah itu urgensi read aloud sama apa, Mbak? Sama manfaatnya sih. Iya, iya betul. Urgensi read aloud sama makna dan manfaat. Iya, Oke, untuk mempersingkat waktu silahkan ya Mbak. iya. Kalau Ini mau Mbak ada share punten. screen, apa gimana? Eh, saya cuma nyatet Oh, doang, nggak nggak apa-apa, Mbak. nyiapin bentuk bagus. Nggak apa-apa, Mbak, nggak apa-apa. Aman. Yuk, Eh, Share screen. nggak apa-apa. Kalau mau share screen nggak apa-apa. Kalau mau, Nggak usah deh, Mbak. oh ya Soalnya udah ngobrol aja ya. tulisannya Siap, siap. ya, ya insya Allah di pekan depan deh saya siapkan. Oke, siap. Silahkan. Iya. Iya, terima kasih Mbak sudah menyempatkan waktunya. Ini punten Sama-sama. ya Mbak ya, saya mengganggu waktu istirahatnya. Enggak, Mbak. Ini kebablasan aja. Ya, ya jadi tadi ya dari kemarin sih sempat mencari-cari apa itu read aloud atau membaca nyaring, sempat juga dipraktekin. Cuman pas saat praktek bukan sesuai runtutan dari tahapan-tahapan read aloud-nya. Ya, jadi tadi saya sudah pekan ini baik itu membaca maupun menonton via YouTube mengenai membaca nyaring. Jadi saya paparkan sedikit ya Mbak ya, Iya, boleh. yang sepenangkap saya, sepemahaman saya. Jadi kegiatan membaca nyaring itu merupakan kegiatan membaca kosakata atau kalimat yang terdapat dalam suatu buku atau bacaan. Mm-mm. Dalam membacanya itu disarankan untuk tidak menyingkatnya, menyingkat bacaan, memperpanjang atau memperluas. Jadi cukup membaca yang ada di buku tersebut. Mm-mm. Kemudian uh, gunakan tanda baca yang ada untuk mengatur intonasi suara. Nah, read aloud ini atau membaca nyaring itu merupakan kegiatan sederhana agar anak ini melatih anak untuk terbiasa mendengarkan, kemudian mau membaca dan bisa membaca. Mm. Nah, lanjut, itu tadi mengenai read aloud atau membaca nyaring. Kemudian di sini manfaatnya memberikan contoh membaca yang fasih dan ekspresif kepada anak, kemudian membangun keterampilan dasar yang dibutuhkan anak untuk belajar membaca. Nah, keterampilan dasar ini ada 5 keterampilan dasar. Yang pertama, bahasa lisan, kemudian anak sudah tahu kosakata, sudah memahami pengetahuan huruf, bunyi, dan anak tertarik kepada buku. Selanjutnya, memperkenalkan kosakata, ini manfaat yang ketiga. Kemudian mengenalkan bahasa tulisan, tulisan pada buku bacaan, mengenalkan materi cetak yang terdapat pada buku bacaan, kemudian dapat mengenalkan anak pada kegiatan membaca yang menyenangkan. Kemudian ini juga dapat melatih daya konsentrasi anak dan daya perhatian anak. Lanjut ya Mbak. Punten nih Mbak, ada iklan. Nggak apa-apa, Mbak. Santai.
Iya, selanjutnya dapat memperkuat kemampuan berpikir anak melalui cerita dan konten informasi yang terdapat dalam buku. Kemudian dapat meningkatkan kemampuan komunikasi anak. Selanjutnya, membangun empati anak terhadap tokoh yang terdapat pada cerita tersebut atau bacaan tersebut dan kepada orang lain saat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Selain itu, manfaat yang didapat, kita sebagai orang tua nih dapat dekat dengan anak, kemudian bisa dapat menjadi teladan membaca untuk anak. Nah, Iya. kemarin saat saya menerapkan membaca nyaring, itu yang saya lihat anak saya itu antusias, Mhm. kemudian eh, nyimaknya juga senang banget, apalagi dengan saya pakai intonasi yang naik turun sesuai cerita. Kemudian fokus mendengarkan, kemudian anak juga bisa bercerita sendiri melalui gambar dari buku yang sudah saya ceritakan. Kemudian anak juga jadi banyak bertanya tentang buku tersebut atau tentang pada saat saya membacakan halaman tertentu yang membuat dia tertarik. Cuma yang saya terapkan itu belum sesuai dengan tahapan membaca nyaring. Yang tadi saya tonton di YouTube itu misalnya halamannya dulu gitu nah, Mhm. judulnya dulu dari gambar bukunya biar tertarik tentang apa gitu. Kalau itu belum saya terapkan Iya, iya. tuh. Jadi baru saya bacain aja nih kita baca ini yuk baca per halaman baru gitu sih. Mhm. Ya Mbak dari saya cukup. Oke, siap. Ini udah ada lumayan ya, udah sampai ke tahapan malah ya. Kalau yang tahapan mungkin ini ya, nanti kita lanjutkan di Iya yang akan kedua. selanjutnya. Oke, oke. Aku izin screen ya. Kalau Ya, dari yang Mbak Septi lakukan, yang udah Mbak Septi cari informasi itu kira-kira apa sih yang bisa Mbak Septi apa ya garis bawahi untuk read aloud itu sendiri? jadi Red Alert itu sendiri bisa melatih anak sih daya mendengarkan, kemudian bisa menambah kosakata anak. Dari ya, harus ada ya fasilitatornya. Ya, kita sebagai orang tua membacakannya nyaring benar-benar keras sesuai dengan intonasi yang terdapat pada buku tersebut. Di situ menggunakan tanda baca. Ya, Oke. kegiatan yang kalau yang saya tadi tonton sih siapa namanya? Oh, Rosi Setiawan. Oh iya betul. Iya, iya. Jadi kegiatan sederhana tapi sangat berdampak untuk anak. Mhm. Oke, siap. Terima kasih ya Mbak Septi udah mencari-cari dulu gitu. Oke, aku izin ini ya memberikan feedback. Mungkin ya sama aja sih. Cuman kita akan lebih banyak berdiskusi di sini. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Mbak? Sudah terlihat belum, Mbak? Belum. Terlihat, Mbak. Oke, oke. Bentar. Oke. Maaf ada iklan sebentar. Oke, Iya, Mbak nggak apa-apa. Septi, izin aku ini ya memberikan feedback. Sebenarnya sama sih apa yang Mbak Septi Mm-mm. sudah cari gitu ya. Itu Bu siapa Bu Rosi Setiawan itu salah satu founder dari Read Aloud Indonesia dan beliau Mm-mm. itu merupakan Satgas Literasi
nasional dari Kemdikbudristek. Jadi insya Allah udah valid ya dari Iya, apa yang baik. saya cari. Saya ini belum apa-apa gitu ya. Jadi ini hanya sharing pengalaman aja dan saling melengkapi. Oke, jadi read aloud merupakan cara asik meningkatkan minat baca anak usia dini. Aku suka pakai highlight Hmm. judul ini. Kenapa kok bisa dia itu menjadi asik gitu ya? Kenapa bisa meningkatkan minat baca? Nah, nanti kita diskusikan bersama-sama. Oke, aku next dulu sebentar. Nah, ini mungkin apa saja sih, Mbak, tantangan belajar anak usia dini masa kini? Kalau dari Mbak Septi sendiri, anaknya usia berapa sekarang? Usia 5 tahun. Sudah 5 tahun. Apakah sudah menemui tantangan? Tantangannya gadget paling. Iya, kalau di rumah ada gadget time gitu nggak, Mbak? Ada Heeh. Setiap seminggu sekali atau sehari berapa menit gitu? paling sehari ya 30 menitan paling. Oh iya, tapi sehari itu 30 menit itu sudah seharian atau ada berperiode? Misalnya pagi 30, siang 30 gitu. Paling pas dia makan sih, Mbak. Oh iya, makannya agak sulit ya. Jadi Sangat-sangat sulit. ya, sangat sulit. Jadi ada sogokannya gitu. Ada sogokannya. Selain makan nggak saya kasih. Oh iya iya. Kalau kalau Mbak Septi itu ngajar juga bukan sih? Soalnya aku suka lihat Iya, postingan di SMP. iya, iya. Oh, ngajar juga. Ngajar SD, ngajar Oh, SD. pulangnya jam? Pulangnya jam berapa Mbak Septi? Oh, agak nge-lag ya. Hmm. Pulangnya jam berapa? Agak Oh, nge-lag tadi. iya, pulang Zuhur. pulang tuh jam enggak SD-nya IT. Oh, full ya ampun. Iya. Jadi lebih lebih enak Jam fleksibel Sabtu Minggu ya berarti ya? Atau gimana? enak di rumah sih. Iya, maksudnya kalau kalau kita mau mentoring ini enaknya Oh Sabtu iya, Minggu berarti. iya sih enak Sabtu Minggu sih. Oke, aku lanjutkan ya. Berarti ini tantangan dari Mbak Septi ini lebih ke gadget ya, gadget untuk Iya. memfasilitasi anak saat makan. Oke. Mm-mm. Nah, mungkin juga ini adalah gadget juga merupakan salah satu dan salah banyak gitu ya dari ibu-ibu di luar Mm-mm. sana yang menjadi tantangan belajar anak usia dini saat ini. Oke, terus tantangannya itu apakah ada kaitannya dengan membaca, Mbak? Kalau sekarang mungkin belum ya, atau Belum sih, belum. Kalau kalau adiknya ini udah belajar baca belum? baru huruf sih Mbak, Tapi baru udah tertarik huruf-huruf ya. aja. Tapi udah tertarik. Tertarik, ya tertarik. Ini bacanya apa sih Umi? Yang ini apa? Yang ini apa? Mm-mm. Gitu. Nah, keren keren. Ini huruf A gitu. Si baru yang huruf yang dia hafal aja. Iya bener. Jadi banyak di luar sana itu juga gitu ya, apalagi untuk anak usia udah SD gitu ya, banyak sekali tantangan belajarnya itu berkaitan dengan membaca, terutama anak-anak yang usia udah dari TK menuju ke SD itu kesulitan untuk belajar membaca. Karena kebetulan saya juga ngajar kelas 1 gitu ya, jadi mengetahui transisi gitu ya, mengetahui transisi dari PAUD Iya. ke SD itu bagaimana. Sangat akan sangat terlihat gitu ya, akan sangat terlihat anak-anak yang terbiasa dibacakan buku di rumah atau terpapar bahan bacaan dengan yang tidak. Kalau anak-anak yang terpapar dengan bahan bacaan itu akan terlihat dia itu banyak kosakatanya begitu Mbak kalau saya amati. Dia itu kalau diajak ngobrol itu suka muncul kata-kata baru, diajak ngobrol juga nyambung gitu. Terus saat dibacain buku juga kalau ditanyain disuruh menceritakan kembali itu bisa siapa tokohnya, alurnya gimana itu bisa menjawab. Tapi beda dengan anak-anak yang belum terbiasa, dia akan lebih cenderung hanya diam dan mengamati saja kayak gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, di sini Iya, iya. kita
ini ada fakta membaca. Jadi membaca itu merupakan kegiatan yang sangat kompleks gitu ya. Kegiatan yang sangat kompleks maksudnya gimana? Ternyata membaca mungkin Mbak Septi juga sekarang udah mulai mengalami ya apa cara cara mengajari anak membaca itu ternyata tidak Mm-mm. semudah yang kita bayangkan gitu ya. Iya, Ternyata itu sangat nggak mudah. kompleks. Betul. Jadi butuh anak itu tidak hanya sekedar tahu A, B, C, tapi dia bagaimana menyusun A, B, sampai Z itu membentuk suatu kata. Itu kan sebenarnya dari otak kita itu kan tidak dirancang untuk mengenal huruf, ya Mbak. Jadi otak kita itu hanya dirancang untuk mengenal gambar atau simbol-simbol saja. Nah, terus terus dari simbol-simbol itu dirangkai membentuk M, E, M, B, A, C, A itu dibaca membaca itu adalah suatu budaya. Itu suatu budaya yang dibentuk oleh manusia. Jadi itu bukan bukan alami yang ada di otak kita. Jadi anak itu memproses B, A, C, A menjadi baca itu sangat lama gitu ibaratnya. Karena otak yang ada di kita itu di settingnya itu tidak untuk membaca gitu tapi untuk hanya mengenal simbol-simbol saja. Gitu. Nah, terus membaca itu juga memerlukan banyak latihan, gitu. Memerlukan banyak latihan karena apa? Karena tidak bisa ujuk-ujuk gitu ya. Ya mungkin akan ada gitu ya les-les baca gitu ya. Les-les calistung itu secara instan. Tapi efeknya akan berbeda jika kita latih secara perlahan, secara halus dari usia dini gitu. Kalau yang misalnya kayak calistung kayak gitu tuh akan banyak menimbulkan trauma. Dan anak itu hanya bisa membaca saja, tapi kurang memahami bahan bacaannya gitu. Jadi fokusnya kalau dari les calistung itu anak bisa membaca saja, tapi tidak memahami bahan bacaan. Nah, sementara untuk read aloud itu fokusnya seperti yang Mbak Septi tadi utarakan, tidak hanya anak itu sekedar bisa baca, tapi menyukai buku dan menyukai belajar. Gitu. Karena kan sepanjang hayat kita itu kan mau tidak mau kayaknya semuanya berhadapan dengan buku ya Mbak Iya, dari kita TK terus ya sampai kita kuliah itu kan semuanya nggak jauh-jauh tuh dari buku. Kita bikin skripsi, kita bikin tugas akhir, itu kan juga literaturnya kan nggak jauh-jauh dari buku. Bahkan kita sampai saat ini kita sekarang ya di perkuliahan Budha Cekatan itu kan diminta untuk mencari sumber yang valid gitu ya. Sumber yang iya. valid itu kan salah satu keterampilan dari literasi. Terus belajar membaca juga membutuhkan perencanaan yang matang tanpa paksaan. Tadi sudah sekilas saya bahas ya. Oke, nah sekarang yuk kita berkenalan dengan literasi. Kalau dari Mbak Septi, yang setahu Mbak Septi literasi itu seperti apa? Literasi itu ya berkaitan dengan membaca, Mm-mm. kemudian bisa tahu dari isi dari bacaan tersebut mengenai apa. Tuh. Ya, suatu keterampilan mungkin ya Mbak ya. Jadi Ya, literasi ini tuh keterampilan. suatu keterampilan di mana kita bisa mengolah informasi begitu. Jadi literasi itu tidak hanya sebatas tentang baca, tulis, dan menghitung saja, tapi dia adalah sebuah keterampilan gimana dia bisa mengolah informasi tersebut bisa menjadi sesuatu yang apa ya, yang penting dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, literasi kalau menurut Kemdikbudristek itu kan ada untuk anak usia dini itu kan ada tiga, Mbak. Literasi baca tulis, kemudian Hmm. literasi numerasi, dan literasi sains. Itu yang penting diterapkan dari anak usia dini gitu. Nah, kalau literasi baca tulis sudah jelas ya, Mbak ya. Ya ini Iya, kecakapan untuk memahami tentang teks. Seperti yang saya utarakan tadi bahwa otak anak itu tidak didesain untuk bisa membaca, tapi hanya mengenali simbol. Nah, dari situ maka dibutuhkan kemampuan literasi nih, kemampuan dia untuk mengolah simbol-simbol itu membentuk suatu kata yang bisa dibaca. Kemudian literasi numerasi. Literasi numerasi ini kecakapan anak untuk mengenal angka dan simbol yang matematis untuk praktek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kan juga apa penting ya Mbak ya, maksudnya tidak penting. hanya mengenal satu ditambah satu itu sama dengan dua, tapi lebih aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Saat mama punya dua apel, terus kemudian ditambah ada tante datang ditambah tiga, jadinya ada berapa apel itu kan lebih aplikatif dalam kehidupan, gitu ya Mbak.
Terus yang ketiga, literasi sains. Nah, literasi sains ini dia lebih mengenalkan tentang proses atau fenomena alam dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, lebih mengenal ke prosesnya. Nah, ini bisa dikenalkan dalam practical life seperti kayak masak atau apa ya, bermain role play tentang membuat sesuatu seperti itu. Nah, kenapa ini penting gitu ya? Kenapa literasi itu penting? Kita ajarkan dari sejak dini karena ya itu kita membekali anak supaya mampu mengolah informasi. Kayak sekarang ini di usia dewasa aja kita membaca grup WA grup aja kan males ya Mbak. Maksudnya kayak kayak cuman cepet-cepet aja. Terus kalau ada berita tentang hoax, sekarang ini lagi booming tentang Palestina gitu ya, Iya. itu kan akan sangat cepat sekali kita hanya mengcopy-copy aja. Katanya ini gitu. Tapi kita tidak membekali anak untuk bisa aware, kenapa aku harus ini, kenapa aku harus itu, kayak gitu. Itu mungkin salah satu dari pentingnya literasi. Nah, terus ini juga satu urgensi, membacakan nyaring adalah sebuah kebutuhan. Kenapa? Karena anak usia dini itu kan areanya bermain ya, Mbak. Areanya dia bermain, kemudian dia kayaknya selama di sekolah itu juga nggak diajarkan tentang membaca gitu ya. Cuman dia gunting, mewarnai gitu. Tapi nggak apa-apa, itu adalah suatu modal gitu ya. Nah, modal itu untuk diterapkan di anak SD. Nah, sayangnya gitu ya. Sayangnya ini adalah anak SD itu kan kelas 1 gitu ya. Kalau sekarang sih alhamdulillah udah ada kurikulum merdeka, itu udah ini sih, udah tidak seberat dulu gitu. Waktu dulu itu kan juga ini materi kelas 1 itu sudah menuntut anak untuk bisa membaca dan memahami bahan bacaan, gitu ya, Mbak. Kalau Mbak Septi ngajar kelas Iya, berapa, Mbak? kelas 4. Nah, kelas Kelas 4. 4, Mbak. Nah, itu juga terlihat ya, Mbak ya, anak yang memahami bacaan sama enggak itu kan pasti terlihat ya, Mbak ya. Iya, iya, iya. Iya. Terlihat. Nah, kayak gitu. Jadi sepertinya itu dari anak usia dini ke anak SD itu tuh ada yang hilang begitu. Saat anak usia dini itu Kenapa? dikasih lihat simbol-simbol, dikenalkan ini itu, tapi tidak dilatih cara menyampaikan gitu, cara membacanya. Nah, untuk itu membacakan nyaring ini adalah sebuah jembatan untuk menjembatani yang hilang tadi gitu ya. Kok di SD kok pembelajarannya udah seperti ini ya, tapi di TK itu kayaknya masih seneng-seneng aja. Anakku tuh masih suka kayak gitu, Mbak. Aku kayaknya pengen balik ke TK lagi deh, mah gitu. Anakku kebetulan kelas 2 karena merasa kebetulan juga belum kurikulum merdeka, dia ikutnya Kemenak kan agak tertinggal ya. Jadi dia ini masih K13, kelas 2 itu sudah perkalian dan pembagian. Dia merasa sangat berat gitu. Kayak adik itu enak, cuman main-main aja kayak gitu. Jadi nah, membacakan nyaring ini adalah sebuah jembatan gitu ya. Jembatan yang dibutuhkan anak prasekolah untuk memasuki jenjang SD. Saat anak udah terbiasa terpapar dengan buku, sudah terbiasa dibacakan nyaring, diajak diskusi, ini akan membantu anak-anak usia dini di usia di apa ya jenjang sekolah selanjutnya. Nah, ini juga tadi yang udah Mbak Septi katakan ya, read aloud ini adalah kegiatan membacakan buku cerita kepada anak dengan suara yang nyaring. Yang perlu digarisbawahi adalah suara yang nyaring atau dikeraskan, ada intonasi yang jelas, pelafalan vokal dan konsonannya juga jelas, iramanya juga sesuai, tidak terburu-buru begitu ya. Dan yang ini yang paling penting, dan dengan hati yang tulus serta hangat kepada anak. Jadi memang ada waktu tertentu yang bisa kita sajikan gitu ya, kita berikan kepada anak untuk membacakan nyaring seperti itu. Nah, ini yang perlu apa ya? Perlu mungkin diketahui aja gitu ya. Apa bedanya membaca nyaring sama membacakan nyaring? Kalau kita membaca nyaring itu tuh cuman ada pembaca sama ada bahan bacaan saja gitu ya. Tidak ada anak yang diajak untuk berdialog atau ngobrol gitu untuk membacakan. Tapi kalau membacakan nyaring itu ada pembaca, ada bahan bacaan dan ada yang dibacakan. Ini yang biasanya kita sebutnya sebagai segitiga read aloud.
gitu. Jadi di sini ada gambarnya, ada orang dewasa gitu ya, orang tua, bisa guru, bisa orang tua atau orang dewasa lainnya. Orang dewasa ini boleh juga kakek, nenek gitu ya, atau yang lebih besar, misalnya kakaknya gitu, itu bisa. Kemudian ada buku bacaan yang akan dibacakan. Terus kemudian yang ketiga ada anak atau siswa-siswa. Jadi dalam membaca segitiga read aloud ini tuh harus ada ini yang disebut dengan read aloud gitu. Kadang ada yang keliru gitu ya, gerakan literasi sekolah itu saat literasi anak disuruh membaca sendiri-sendiri gitu. Sebenarnya itu adalah salah satu miskonsepsi. Yang dimaksud adalah anak itu dibacakan buku gitu. Untuk yang anak-anak yang usia SD kelas rendah ya, anak itu tuh dibacakan buku. Karena apa? Karena dengan membacakan buku itu seperti kita memberikan contoh, betul ya Mbak ya? Kita memberikan contoh. Ini loh cara membacanya. Cara membukanya itu dari kiri ke kanan gitu ya. Cara kita membuka kertas demi kertas itu juga kita seperti mencontohkan, dan itu yang diperlukan gitu ya. Itu yang diperlukan untuk anak usia dini, bukan hanya kita memfasilitasi, ini ada buku nih, silahkan baca. Tidak seperti itu ya. Jadi saat kita membacakan nyaring secara langsung tuh kita mencontohkan, aku tuh juga baca loh gitu. Aku juga baca, aku bacain kamu, ada bukunya, cara membukanya seperti ini, cara membacanya seperti ini. Jadi kayak kita secara tidak langsung memberikan contoh kepada anak bagaimana cara membaca. Begitu. Beda ya Masya sama kalau Allah. hanya membaca nyaring. Kalau hanya membaca nyaring kan cuman kita baca-baca aja. Nah, ini yang mungkin Mbak Septi juga udah paham ya tentang kenapa sih gerakan ini tuh sangat digalakkan gitu ya. Kenapa gerakan ini sangat digalakkan? Ini sesuai dengan apa namanya ya? Apa literasi. Ini data masih masih tahun 2018, kayaknya akhir tahun 2023 ini akan muncul data terbaru tentang tentang ini data literasi. Nah, di sini saat di 2018 ini Indonesia itu peringkatnya dari berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peringkat ke-6 tapi paling bawah Dari gitu bawah. ya. Nah, ini kan suatu yang menyedihkan gitu ya. Alhamdulillah kita sudah punya menteri yang apa ya, yang kurang lebih selama 5 tahun ini mengajak para guru PAUD, guru-guru sekolah, dan juga orang tua untuk menggerakkan literasi usia dini melalui membacakan nyaring. Semoga hasilnya sih lebih ini ya, lebih baik lagi gitu. Nah, kenapa ini penting gitu ya? Kenapa membacakan nyaring ini penting? Ini tuh untuk menghindari pengalaman belajar yang kurang menyenangkan. Jadi banyak anak itu kayak trauma. Mungkin kita juga dulu kayak gitu ya, Mbak. Kayak ninggal buku itu di loker sekolah gitu ya. Itu kan kayak kayak ini ya. Kalau aku punya pengalaman seperti itu, kayak menaruh menaruh buku di loker kayak gitu-gitu itu kan kayak ada pengalaman buruk gitu loh tentang proses belajar. Nah, read aloud ini sebagai upaya untuk menghindari pengalaman buruk dari proses belajar anak. Nah, ini manfaat dari read aloud. Tadi Mbak Sabtu juga udah ini ya, udah sedikit mencari tahu. Pertama ini meningkatkan bonding. Ini jelas ya Mbak, meningkatkan bonding. Karena saat kita membacakan nyaring nggak mungkin ya kita itu berjauhan. Pastikan berdekatan. Bisa dengan di pangku atau bisa sambil rebahan kita tidur bareng gitu kan. Pasti ada sentuhan kulit gitu ya, sentuhan kulit antara kita dengan anak kita gitu. Jadi selama kita mungkin saat kita bekerja itu kan udah terpisah ya, udah jauh gitu. Nah, saat kita membacakan nyaring itu bisa meningkatkan bonding lagi. Jadi bisa saling bersentuhan dengan anak. Dari situ tuh jadi kerasa kalau ternyata di sini ada mamaku gitu loh, ada ibuku yang sedang membacakan buku bersamaku. Itu akan menjadi memori bagi anak untuk bisa diingat gitu loh, diingat sampai dewasa. Jadi kita kayak menabung memori gitu, memori indah dengan membacakan buku. Kemudian yang kedua adalah mengasah imajinasi anak. Ini jelas ya Mbak, mengasah imajinasi anak melalui terutama kalau yang disarankan untuk anak usia dini itu kan buku-buku yang bergambar gitu ya, berilustrasi, buku-buku yang berilustrasi. Nah, di situ tuh dari judul aja gitu ya. Aku contohin.
Nah, ini dari judul aja itu kan udah ada ini ya, udah ada gambarnya. Kita cari tahu nih, ini kira kita pantik anak. Ini ada gambar apa? Oh, ada gambar anak pakai pakai jilbab. Kok di atasnya ada ini ya, kayak gitu. Itu lagi ngapain? Kita ajak asah anak untuk imajinasi. Mohon maaf sebentar, anakku manggil. Ya, Iya, Rifan, ya. apa dek? Ya, sebentar ya. 5 menit. Oke, aku lanjutin dulu. Kemudian meningkatkan konsentrasi. Ini jelas karena apa? Karena jadi sebenarnya konsentrasi anak itu terhitung 2 kali umur anak, Mbak. Jadi kalau misalkan anaknya Mbak Septi itu sekarang 5 tahun ya, berarti 5 kali 2 itu 10. Jadi maksimal 10 menit anak bisa konsentrasi. Setelah itu kalau dia buyar, sudah nggak bisa fokus, itu maklum gitu. Karena memang rentang konsentrasinya hanya sedikit. Nah, dengan membacakan nyaring itu bisa memperlama gitu. Kalau kita menyampaikannya dengan indah, dengan baik, dengan sebenarnya nggak harus yang muluk-muluk yang keren gitu ya, tapi dengan intonasi yang tepat, dengan hati yang tulus gitu itu akan tak terasa gitu. Kayaknya 10 sampai 15 menit itu nggak kerasa gitu. Jadi secara tidak langsung itu bisa meningkatkan konsentrasi anak. Terus yang keempat, ini menambah kosakata dan kemampuan literasi anak. Ini juga jelas ya, karena dengan kita membacakan buku yang berbeda-beda akan menambah konsep apa kosakata anak yang baru. Ini bisa bermanfaat untuk anak saat diskusi di sekolah, saat anak ngobrol dengan guru kayak gitu. Terus media penyampai pesan tanpa menggurui. Ini juga bener ya, kalau misalkan kayak tadi anaknya Mbak Septi susah sekali untuk makan gitu ya. Mungkin bisa dicarikan buku-buku dengan tema tentang makan, harus makan sendiri atau jam makan itu perlu karena kayak kalau kita ngomong harus makan sayur gitu ya, itu kan kayaknya nggak bakal sampai gitu ya. Apalagi ada kata-kata perintah jangan gitu, pasti nggak bakal didengerin gitu. Nah, jadi kita cari buku yang bertema tentang itu gitu. Nah, secara tidak langsung saat anak itu mendengarkan cerita bertema tentang makan, itu tuh kayak secara tidak langsung aku mau mah makan kayak misalkan si A gitu. Jadi aku kasih contoh itu dulu anakku itu susah sekali ini. Toilet trainingnya tuh agak susah. Jadi emang aku terus gitu. Kalau pipis tuh harus di toilet, kalau kalau pup itu harus di toilet kayak gitu. Jadi lama memang apa ya retellus itu tidak bisa instan gitu Mbak, tidak bisa instan tapi anak itu pasti akan merekam gitu. Jadi secara tidak langsung nanti aku mau aku mau kayak Niko kalau pipis aku langsung ke toilet gitu. Jadi secara tidak langsung itu akan sebagai media dia gitu loh, sebagai guru dia dengan cerita yang kita bawakan. Kayaknya itu deh Mbak, kurang lebih ini besok kita bahas lagi tentang yang Iya, langkah membacakan nyaring yang langkah. oke. Wah Iya. kayaknya lebih banyak banget ini ya 15:37 kelebihan 7. Nggak apa-apa Mbak. Masya Allah, ini ilmunya bermanfaat sekali. Nggak mungkin dari feedback dari Mbak Septi gimana? Apakah sudah tercerahkan atau malah tambah bingung? Nggak tambah bingung, tambah tercerahkan dan semakin bersemangat untuk membacakan Membacakan nyaring nyaring ke ya. anak. Iya. Iya. Sebenarnya membacakan nyaring ini yang perlu di-highlight tadi itu membaca itu mudah gitu ya. Mudah karena apa? Karena kita tidak perlu beda ya dengan mendongeng. Kalau mendongeng kan kita perlu mengarang cerita, ya kan, Iya. mengarang cerita. Tapi kalau kita membacakan nyaring, kita tuh tugasnya hanya membacakan isi teksnya aja. Tidak usah Iya. ditambah-tambahi, tidak usah dikurang-kurangi, dibacakan aja dengan intonasi yang pas gitu. Terus dia itu juga murah. Kenapa murah? Karena kita tidak harus membeli buku. Sekarang udah tahu ya Mbak aplikasi Let's Read udah tahu? Belum tuh Mbak. Nah, nanti aku kasih tahu ya. Di situ ada di dalam aplikasi itu banyak sekali buku cerita gitu ya. Banyak sekali buku cerita yang bisa diakses dan itu gratis, bisa diunduh juga. Yang penting tidak dikomersilkan aja gitu. Yang penting tidak diperjualbelikan aja. Aku kasih lihat ya.
Nah, ini bisa dalam bentuk web, bisa juga dalam bentuk aplikasi. Ada di HP, bisa di-download. Nah, ini namanya letsreadasia.org kalau di webnya. Nah, ini tinggal Mbak Septi itu tinggal nyari tuh, bisa di search, ini kan English ya, bisa Iya, dicari pakai yang bahasa Indonesia. betul. Atau kalau misalkan lagi pengen ngajarin anak bahasa Inggris, bisa tuh pakai pakai bahasa Inggris. Tuh ya. Kok nggak bisa di-share? Oke, kayak gitu. Nanti Iya. terus tinggal dicari judulnya aja, Mbak. Judulnya pengen apa, nanti tinggal dibaca. Gitu. Nah, dan ini ada jenjangnya ya, Mbak. Bisa diaplikasikan misalkan untuk anaknya yang usia apa, Hmm. level membacanya itu baru gitu, bisa dimulai dari level 1 mungkin ya. Terus ceritanya mau cerita tentang apa, dari daerah mana, itu bisa bisa dicari. Aku kasih salah satu contoh aja ya. Nah, ini bisa langsung terlihat dan ada banyak sekali buku cerita yang bisa diakses gitu. Seperti itu kurang lebih, selain pandai tentang murah tadi ya. Terus selain murah, tadi apa? Menyenangkan. Jadi mudah, murah, dan menyenangkan. Menyenangkan karena Hmm. apa? Karena dibacakan oleh orang tuanya gitu, oleh orang tuanya, oleh Hmm. orang terdekatnya, dan itu tuh kita tidak ngedrill gitu loh, tidak ngedrill untuk belajar, tapi secara tidak langsung itu anak juga sudah seperti belajar gitu ya, sudah seperti belajar. Tapi kalau kita kayak tadi ini misalnya aku cantik pakai jilbab, itu kan secara tidak langsung kita mengajak anak untuk memakai jilbab. Tapi kan Iya. bahasanya adalah bahasa buku gitu, bahasa Bahasa. cerita. Secara tidak langsung tuh kayak langsung, oh ternyata pakai jilbab itu keren ya. Ternyata tuh pakai jilbab enggak cupu gitu, enggak lucu, tapi bisa cantik, bisa ditambahin topi dan lain-lain kayak gitu. Terus sebenarnya nggak lama gitu, cuma 10 sampai sampai 15 menit saja rutin setiap hari itu sudah cukup gitu. Jadi tidak harus 30 menit atau 1 jam, itu nggak perlu. Jadi cuma 10 sampai 15 menit saja setiap hari, setiap anak, setiap orang tua. Begitu, Hmm. Mbak. Kalau sebelum tidur efektif nggak ya? Efektif meskipun nanti endingnya belum sampai selesai dan dia anak udah tidur, itu nggak apa-apa banget. Itu nggak Hmm. apa-apa banget, itu malah malah jadi memori gitu. Biasanya biasanya kalau anakku nanti bangun-bangun, ma tadi malam tuh ceritanya sampai mana gitu kan, kadang kayak gitu. Malah Jadi ditagih lanjutannya mm-mm. ya? Jadi kayak membacakan buku tuh sebenarnya tidak harus selesai dalam satu buku. Misalnya ya Hmm. harus ini belum selesai, kamu jangan tidur dulu, itu enggak enggak kayak gitu gitu. Jadi misalkan anak udah tidur, ya udah kita cukupkan, kita lanjutkan besok. Jadi tidak harus selesai satu buku. Yang penting adalah apa ya, Mbak, dari membacakan buku itu kan apa ya, komunikasi kan. Bagaimana kita Iya. berkomunikasi dengan anak, memberikan informasi tanpa menggurui, kayak gitu. Jadi ya dibuat enjoy aja. Kalau saya itu Hmm. sebenarnya pengalamannya lebih ke ini sih. Dulu jembatan aku kan dulu full kerja gitu. Jadi membacakan nyaring itu benar-benar jadi bonding gitu untuk merekatkan kembali seharian yang sudah hilang gitu ya. Nah, itu bisa dibondingkan lagi saat malam hari. Iya Itu sih. Mbak, wah ini kelewat banyak banget. Nggak apa-apa Mbak, terima kasih banyak. Saya yang nggak enak Iya, ini. nggak apa-apa. Terima kasih atas ilmunya. Sami-sami. Aku kalau udah ngomong tentang read aloud, jadinya kalau nggak di-cut itu lama. Itu ya Mbak ya, Iya, kurang iya, lebihnya. siap. Nanti saya mohon maaf kalau banyak Iya, durasi yang tersita gitu ya. Nanti aku coba upload di YouTube, nanti aku kasih rekamannya. iya, siap. Terima kasih Mbak. Sami-sami. Makasih ya Mbak Septi. Iya, Selamat iya, beraktivitas sama-sama. kembali. Iya, terima kasih Kita belum Mbak. foto, Oh, kita belum foto. Kita oh foto iya, dulu. Ya, kita foto dulu ya. iya, 1, 2. iya. Oke. Sip. Iya, iya, terima kasih ya Mbak. Semoga menjadi amal soleh dan amal jariah untuk Mbak Amin. Asina. Amin. Amin. Ya Allah. Oke, makasih ya. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.